Oh, kita harus segera cari pembandingnya Mhm, mhm, gitu. Tapi kalau memang udah nggak ada pembandingnya mhm. dalam jangka waktu seminggu, ya sudah berarti memang jatahnya dia kan gitu. Mmm, oke. Ada tes Kalau IQ juga nggak, Pak? kan kalau di salah satu psikotes kan udah ada mencakup tes IQ kan. Ya. Di TIU itu udah mencakup tes IQ. Nah, itu Hmm. ambang batas bawah Bapak tuh diterima berapa, Pak? Nah, ini kalau saya tetap harus begini. Kayak Nah, gini nih. ya? Oke. Iya, Itu gestur, oke, kayak gini ya, Pak, ya? gestur jangan nyender. Jangan nyender kayak gini, oke. Jangan nyender tapi jangan terlalu maju. Tapi kan orang kan pengen duduknya nyaman, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar, Pak Dian? sore. Siang apa sore nih Baik, ngomong-ngomong, baik. Pak Dian? Ya, siang menjelang sore berarti. Siang menjelang sore, betul. Iya. Sehat ya, Pak Dian ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Mantap jiwa. Keadaan di sana seperti apa nih, Pak? Di Jogja nih, Pak, sekarang, Pak? Oh, alhamdulillah udah normal ya. Kan Normal ya? PPKM-nya udah turun di level 2. Wah, berarti sudah banyak ya kegiatan-kegiatan Sudah ekonomi, aktivitas sudah rame ya, berarti ya, Pak, ya? Kurang sudah lebih ya? rame, sudah mulai jalan semua kegiatan perekonomiannya Uh, gitu. Jadi ya alhamdulillah sudah membaik lah. Ya semoga aja nggak kembali lagi jadi level 4 atau iya, level iya. 5. Barusan tadi saya dengar dari istri saya, yang sekolah yang barusan berapa hari ini diselenggarakan tatap muka, itu sudah lumayan banyak tuh yang Iya, apa, yang kena lagi. benar. Betul Ya, ya, Pak, ya? di Margaria Group kan juga ada satu sekolah, tuh. Heeh. Pawas itu juga sudah mulai akan diadakan tatap muka mulai nanti besok 4 Oktober nanti Oh, kita 4 adakan bulan tahu. tatap Oh, muka. jangan sampai Iya, terjadi apa-apalah ya, hal-hal yang benar, nggak benar, diinginkan benar. itu Ya, ya. ya, Berarti ini agak susah juga nih ya, apa namanya, untuk me-maintain anak-anaknya ya berarti ya? Apalagi masih kalau iya, misalkan masih SD gitu ya? ya. Oke. Makanya rencananya jadi untuk seminggu awal kita nanti ada tim auditor khusus dari tim Oh. pusat. Itu jadi kita lihat pelaksanaannya di unit pendidikannya seperti apa, kita Mhm, audit sendiri. Ya dari karyawan kampus sendiri sih ya, dari mhm, teman-teman head office. Jadi mhm. kita sudah siapkan materi evaluasinya seperti apa dari Oh, pelaksanaan prokesnya sampai kondisi si anaknya juga kita nanti perhatikan. berarti sudah ada SOP dan skenarionya ya berarti ya, Pak, ya? Ya, ya, Oke, sampai terakhir tadi auditor tadi ya, untuk memantau kegiatan selama 1 minggu itu, bagaimana ya, prosesnya, hasilnya seperti apa, dan ya, apa, output-nya gitu ya? Ya, hasilnya tadi ya? benar. Oke, Ya, oke. jadi nanti tinggal tatap mukanya dilanjutkan dari hasil auditornya. Apakah Oh, masih dilanjutkan? Ya nanti dari hasil evaluasinya seperti apa. Kalau memang ya, ya, dilanjutkan ya. ada peningkatan apa mungkin atau tidak bisa dilanjutkan karena kondisi seperti Mmm, ini nanti dari hasil auditnya. oke, oke. Ya, insya Allah nggak terjadi yang apa-apalah itu Amin, ya. amin, Insya Allah amin, sih, amin. amin ya, Pak, ya. Pak, ngomong-ngomong nih, Pak, Bapak tadi kan Ya, nyebutin Margaria Group. Bisa hmm, jelaskan tentang perusahaan Bapak dan Bapak sendiri nih, kurang lebih? oke. Yang Share-share dong pertama tentang informasinya. tentang Margaria Group ya. Margaria Group itu salah satu bisnis lokal beranjak nasional ya. Wah, Insya Allah. mantap. Ya, jadi asli dari Jogja, Asli dari Jogja. Margaria asli dari Jogja karena ownernya foundernya itu Bapak Heri Sudianto itu Heeh. asli Jogja dan Ibu Dia Suminar itu dari Jogja. Itu pendiri awal, Pak, ya? Eh, ya, foundernya. Oke, founder tadi ya. Oke, Ya, suami istri, Pak? suami istri Oke. gitu. Jadi Margaria Group itu kita bergerak di bidang kalau core core bisnisnya ya di retail pakaian. Retail pakaian. Muslim, Pakaian pakaian muslim, muslim, dan batik. batik, oke. Wih, Ya, kayak pakai kalau ini batik muslim itu nih. ya, kalau Lanjut, Pak. muslim itu kita ada beberapa merek yang sudah lumayan terkenal ya. Apa, Pak, mereknya, Pak? Eh, eh, ini DS, kalau mereknya DS, tapi kalau tokonya itu ada Alfat, Alphard. Alfat, Alfat di Jakarta ada di Rawamangun dan di Oh, Bintaro. ada di Jakarta? Saya kira cuma di Ad- Jogja aja, Pak. Salah berarti saya. Ada di Jakarta ya, di Rawamangun dan di Bintaro ada Alfat. Terus kita di Semarang juga ada Alfat. Nah, Oke. selain jadi kalau busana muslim kita ada beberapa jenis toko. Mhm. Alfat itu memang pangsa pasarnya untuk
keluarga Muslim ya, keluarga Hmm. Muslim. Mm-mm. Nah, Karita itu gaya Muslim muda, jadi untuk Oh, pangsa pasarnya itu anak-anak perempuan-perempuan muda. ya mahasiswa gitu, Wah. wanita karir gitu, nah itu gaya Muslim muda. Nah, kalau untuk gaya Muslim Anissa itu untuk Hmm? ibu-ibu yang misalnya memang apa ya, untuk pangsa pasar yang lebih dewasa. Oke. Ya, lebih dewasa gitu. Ya, Nah, itu untuk bajunya itu lebih ke muslimnya mature gitu ya. lebih dewasa. Nah, Betul. kalau untuk batik kita punya brandnya Margaria Batik. Margaria batik kalau untuk batiknya Ya, aman, aman. dari Nah, sana nanti ke sini gitu ya. kalau ke Jogja mampir ke hotel barunya Margaria Group ya. Wah, di mana, Pak? Sekalian promo. Nggak apa-apa, Pak. Tenang aja, Pak. Di mana itu, Pak, hotelnya, Pak? Oh, itu di Kampung Turis. Kampung Kampung kalau Turis. kalau ya Prawiro Taman. Itu di Prawiro Kampung Turis. Taman. Kalau ya kalau di Jogja terkenalnya Kampung Bule ya. Jadi Oke, pas Kampung Bule. zaman sebelum Covid Heeh. itu area Prawiro Taman itu memang itu kan area penginapan ya, Hmm, hotel-hotel hmm, seperti itu dan itu memang hmm. apa namanya memang destinasi kalau backpackers dari luar Oh, iya, negeri. iya, 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 Ya iya. nggak cuma backpackers ya, jadi semua kalangan ke karena hotel-hotelnya otentik-otentik gitu. Oh. Nah, itu di daerah Culture-nya itu Prawiro seperti Taman. kayak di Jogja, sangat sangat ini banget, Pak, yang meresapi Ya kebudayaan dan Jogja banget ada ya. yang ya ada yang gaya Jogja tradisional, Ya, terus ada yang gaya Eropa, macam-macam Pak. oh, Jadi memang otentik, masing-masingnya punya ya ciri khas otentik tadi signature ya. sendiri-sendiri. Unik Iya, lah ya. ya. Punya punya Nah, ciri nanti khas lah kalau ya tadi ya. nanti kalau mampir ke Hotel Port Insya Oqui. Allah, Pak. Port Oqui itu punya Pertakui. kalau kita di Port Oqui konsepnya Meksikan, Meksiko. Oh, Eropa berarti. Bukan Eropa sih. Meksiko, Ya, Amerika Amerika Latin. Latin. Ya, Ya. Amerika Latin ya. Wah, kayaknya jarang ya Nah, di sana ya, Pak ya, untuk destinasi wisata yang menawarkan apa namanya hotel-hotel yang punya ciri khas dari berbagai macam negara mungkin ya, Pak ya, baik itu ya, ya, Eropa, Indonesia itu sendiri, termasuk yang Amerika Latin. ya, Berarti lumayan banyak nih, Pak ya. Oke, ya. nanti kita googling, Pak. Mungkin masuk di waiting list untuk itinerary-nya nanti insya Allah ke depannya ya, kalau kita ke Jogja sih ya. Amin. Insya Allah, Amin, amin. kalau umur panjang juga sih. Amin, amin, amin. Oke, nih Pak apa namanya Pak Dian. Ini kalau Hmm, boleh saya tahu nih Pak ya, Margaria tadi kan Bapak tadi bilang sudah lumayan banyak sub unit bisnisnya ya, terutama di retail pakaian gitu hmm, ya. hmm. Termasuk hotel juga ya, betul Di ya Pak ya? hotel pendidikan kita Pendidikan juga juga ada. ada. Oke, dari Eh, semua industri ini Pak, ya baik ya, itu retail, hospitality, education, apalagi selain ini Pak? manufaktur kita, semi Manufaktur. manufaktur ya. Ya, Semi karena kan kita manufaktur tuh gimana Pak? jadi maksudnya kalau ngomong pabrik manufaktur besar ya belum gitu. Oke. Tapi kita sudah mampu memproduksi untuk toko-toko kita sendiri seperti itu. Oh, ngomong-ngomong kalau misalkan Bapak, apa namanya, dari berbagai macam industri tadi ya, Bapak kan sebagai Heeh, HR nih, ya HRD-nya heeh, di Margaria gitu ya. ya Berarti benar. untuk perekrutan dari berbagai macam grup tadi, makanya tadi Ya, Margaria Group gitu ya, yang sebagai ya, induk perusahaan gitu ya, atau head ya. dari apa namanya, headquarter lah ya, bisa dibilang ya, Heeh, untuk perusahaannya dari berbagai macam grup tadi. Nah, heeh. itu untuk perekrutannya itu centralized atau terpusat, atau masing-masing wilayah dan masing-masing toko dan masing-masing grup itu ada HRD-HRD sendiri, Pak? Centralized, terpusat Centralized, berarti di Bapak gitu ya? di head office. Iya benar. Oke, Bapak ada di tim Gitu. HR ada berapa orang, Pak? Ada timnya? Empat, empat 4 ya? termasuk saya. Termasuk Hmm, Bapak? Kalau Bapak ini hmm. bagian HRD direktur apa? Manajer atau apa nih, Pak? Manajer, manajer. Manajer. Di Amin atas lah nanti Bapak? direktur, nanti kalau kita udah berkembang nanti direktur lah. Ya, wah Amin. amin, 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 amin. Berarti di atas Bapak ada lagi nggak, Pak? Enggak ada. Kalau Secara HR saya paling superorganisasi atas. dari HR-nya. Berarti Bapak yang paling tinggi Iya, di posisi HR ya? iya, Berarti iya. di bawahnya itu mungkin HR supervisor sama HR mungkin dibagi menjadi recruitment, selection, misalkan training gitu ya. Benar. Betul ya? Iya, iya. Oke. Ngomong-ngomong Bapak, Pak Dian nih sudah berapa lama Pak join di Margaria, Pak? Saya join dari tahun 2019. Oh, Dari 12. 2019. Ya, baru sih, baru. Generasi kedua Generasi kedua. di Sebelumnya Margaret ada kan HR kalau sebelumnya berarti ya? enggak maksudnya generasi kedua itu kan kalau yang pertama Pak Heri dan Ibu Diah. Nah, saya ikutnya bosnya sekarang generasi kedua. Oh, oke. Putranya Pak Iya, Arif iya, iya, iya. Wibawanto.
Oke. Oh, dituruni apa diwariskan kepada putranya founder ya? Ya, ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong dari beberapa grup tersebut, jumlah atau total karyawan ada berapa nih, Pak, saat ini? Total saat Mungkin ini, sebelum dan sesudah pandemi ini, Pak. waduh, jaraknya jauh sekali. Jauh Jaraknya ya, Pak, jauh ya? sekali. Sebelum Iya, pandemi berapa, jarak. Pak? Sebelum pandemi kita hampir 1.000 karyawan. 1.000, Pak? Iya, Masya Allah. Sekarang berapa, Pak, ngomong-ngomong, Pak? 50%-nya, jadi sekitar 500. Wah, itu posisi apa saja tuh, Pak? Atau level jabatan apa aja yang terdampak tuh, Pak? Sampai pengurangan hampir setengahnya gitu, Pak? Kebanyakan ada di unit-unit operasional ya, jadi toko-toko itu Operasional. kebanyakan. Iya, toko-toko itu. Ya, semacam kayak SPG-nya gitu ya, Iya, mungkin ya? seperti itu. Waduh. Tapi sekarang insya Banyak. Allah, kan ini kan sekarang kan, apa namanya, sekarang kan sudah level 2 nih ya. Ya, Kegiatan ekonomi juga sudah mulai membaik ya, nih, terutama di Jogja ya, seperti yang Bapak tadi bilang. Ada ya. rencana untuk menarik kembali karyawan-karyawan yang dirumahkan, Pak? Oh, sudah mulai. Jadi kita Oh, sudah kan, mulai? jadi sudah mulai. Jadi Hmm. sudah kebutuhan-kebutuhan SDM kan sudah naik lagi nih karena Mhm, mhm, operasional juga sudah berjalan kan gitu. mhm. Kalau kemarin kan kita ada kenapa kita kurangin kan karena jam operasional toko kan juga dibatasi kan. Iya. Dibatasi, tidak bisa. Lah ini kan sudah mulai seperti biasanya, Mhm. jadi mestinya kebutuhan SDM juga sudah meningkat, jadi kita mulai tarik lagi yang dulu kita jadi memang pada waktu pemutusan hubungan kerja, kita Mhm. memang sampaikan jika memang masih bersedia kembali untuk Oh, bergabung kepada kami, ya nanti kita masih membutuhkan, pastinya seperti itu sih. iya. Tapi sementara ini, eks karyawan yang sebelumnya sudah dirumahkan mungkin ada juga ya, yang sudah mendapatkan pekerjaan lain gitu ya? Biasanya wira swasta malahan. Oh, gitu. Iya, Wira swasta, ya iya, mau iya, nggak mau sih, Pak, untuk survive ya, Pak, ya? iya, 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 iya. Kalau itu mah maklum lah ya, bisa dibilang iya, gitu ya, Pak, ya. Pak, iya, ngomong-ngomong nih, Pak, Bapak kan tadi iya, kan berarti, karena Bapak yang meng-handle semua, apa namanya, karena Bapak yang meng-handle semua centralized tadi ya, untuk perekrutan ya, mhm, dari mhm, beberapa macam grup tadi ya. Nah, mhm, itu kalau ya sepengetahuan Bapak ya, yang paling sulit itu di industri mana nih, Pak? Apakah retail yang saat ini, yang di Margaria ini gitu ya, ataukah mhm, yang di hospitality, yang di hotel tadi, atau mhm, yang di satunya tadi apa, pendidikan, ya kan? Berarti kan mhm, kalau pendidikan berarti cari guru lah mungkin ya, bahasa awamnya iya, gitu ya. mhm, Tersulit mhm. itu untuk mencari kandidatnya itu di industri yang mana nih, Pak? Yang sulit itu sebenarnya bukan masalah industri, tapi adalah masalah jabatan atau keahliannya yang kita Hmm, butuhkan. hmm, Ambil contoh itu kita kita kan kalau di manufakturnya butuh seorang fashion designer gitu ya. ya, ya, Nah, itu agak susah nyarinya. Soalnya kan fashion designer itu kan terbatas ya ya, jumlahnya. Dengan pengalamannya, ya, dengan kompetensinya yang harus kita inginkan gitu, ya, itu betul. kan jumlahnya terbatas. Jadi dan nggak banyak sekolah fashion designer juga. Hmm. Ya, kalaupun ada kan juga masih fresh grade gitu ya. Jadi kan, Ya, belum nah berpengalaman ya, itu Pak, ya? ya, jadi memang ya akhirnya ketika kita nggak bisa cari yang berpengalaman, akhirnya kita cari fresh grade, kita Didik. training, Ya. dia kita didik gitu. Tapi kalau Gitu. mungkin sepengetahuan saya secara awam, sekali lagi ya, Pak, ya, mungkin ini bisa Ya, jadi ya namanya fashion designer, ya mungkin dia berusaha sendiri ya, alias wirausaha ya, Pak, ya, mencari pangsa pasar sendiri gitu ya. biasanya Secara dia seperti bisa itu. secara dia bisa mendesain gitu kan, baju segala macam, Ya, warna, corak, ya, desain segala macam gitu ya. Kalau saya ya. pribadi, kalau saya bisa, kenapa nggak saya buat sendiri, terus saya jual sendiri kan? Betul Biasanya nggak sih, nah Pak? itu makanya Itu dia kendalanya seperti salah itu satu biasanya. kesulitannya ya, Pak, ya? Iya, 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 iya. Nah, itulah kenapa kadang kita kalau dapat orang gitu ya, maksudnya yang udah sesuai dengan kualifikasi kita, tapi ya biasanya gagalnya di nego gajinya itu. Karena mereka Nah, dengan usaha sendiri dia dapatnya sekian, ya. masa dia harus ikut kerja orang lain dapatnya sekian kan gitu. Iya, jadi timbal baliknya itu Nah, nggak ketemu di situ, makanya iya, susah tadi iya, itu ya, Pak, ya. iya susah hanya. Waduh. Terus solusi Bapak selama ini kayak gimana, Pak, untuk mencari Ya, kandidat kayak gitu kalau susah? itu tadi jadi kita cari fresh grade, Heeh, cari dididik yang ya? fresh grade yang ya, yang hampir baru lulus lah Mhm, atau mhm. 1-2 tahun lulus gitu. Nah, itu kita training.
Kita Hmm. berikan training, kita didik dari awal stylenya Margaria seperti apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu. Oh, Kita alah. juga membuka ini juga sih untuk hal seperti itu kita membuka Sekolah. program magang, magang, Oh, magang. magang. Jadi sengaja jadi kita kerjasama sama universitas-universitas yang ada hubungannya dengan fashion designer itu kita kalau Hmm. ada yang mau magang di sini silahkan. Nah nanti biasanya kalau ada yang potensi potensi gitu ya, Diambil. nah itu Udah dicomot duluan nih Pak ya. ya. Kalau orang itu Dicop. di tag duluan udah gitu. Iya, kalau bahasa saya tuh dicop. Tuh. Saya ngecop duluan. Ya, itu bahasa Palembang Iya. itu Pak. Nah, jadi ya mungkin kalau pemikiran saya ya, kenapa Hmm. nggak dari perusahaan Bapak manajemennya ya membuka Hmm. sekolah fashion designer aja sekalian Pak? Aduh, ya mungkin mungkin bisa ya. Harapannya kita Bisa mungkin sih. seperti iya, cuman untuk SDM-nya yang benar-benar bisa kan begini, setiap orang punya kompetensi yang baik dalam satu bidang mungkin ya, tapi ketika dia mengajarkan ke orang lain belum tentu baik. Ah, itu Itu poinnya. juga jadi ya, jadi dia punya potensi dan kompetensi yang bagus, kualifikasi yang bagus, tapi ketika dia mencoba menularkan ke orang lain dia belum tentu bisa. Nah, itu dia sih. Itu dia ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ngomong-ngomong ya Pak ya, Ya, alhamdulillah insya Allah kan keadaan sudah mulai membaik lagi nih. Terus ya, Bapak sudah mulai meng-hire lagi nih SDM-SDM yang kemarin ya, itu dirumahkan, ya kan? ya, ya, Untuk ya. kebutuhan SDM yang ke depan atau mungkin saat ini untuk ke depannya itu berarti Bapak ada open lowongan kerja dong, betul nggak Ya, tuh? Betul ya? ada. Wah, Ya, boleh dong Pak di-sharing ke kita nih. Sekarang ini kita, apa namanya, di bulan September ya, di bulan September ya. Mm, 2021 nih. Nah, mungkin Bapak bisa mm, sharing nih Pak, apa namanya, lowongan-lowongan apa aja sih yang biasanya ya Pak ya, mungkin yang saya ah, tanyakan terlebih dahulu tuh yang turnover-nya tinggi, yang mm, biasanya selalu buka, dan mm. yang biasanya Bapak buka gitu. Oke. Yang selalu kita yang sekarang lagi butuhnya tinggi itu satu customer service online. Oke, Yang kedua konten kreator. konten kreator. Ya karena kita kan lagi genjot Oke, online ya, konten oke, betul kreator betul lah. betul. Nah untuk supportnya pasti desain grafis. Desain grafis untuk supportnya tadi ya. Iya, Oke, saya desain ulangin ya Pak ya. grafis, konten Customer service, konten kreator, kreator, customer service online, customer service online, oke. ya, Sama desain konten grafis. kreator, ya sama desain grafis. Itu yang selalu kita kan memang lagi masing-masing unit untuk kita genjot untuk Betul penjualan secara betul. online gitu. Jadi kebutuhannya untuk dan masing-masing unit punya ID masing-masing di Hmm, marketplace, di hmm. sosial medianya masing-masing juga butuh. Makanya kan butuh konten kreator dan desain grafis untuk Nah, itu. ngomong-ngomong 3 posisi tadi nih, Pak. Ya, Ini kan baru berarti di Margaria dong ya? ya. Nah, tetapi kalau untuk yang industri kayak hospitality yang di hotel tadi, ada lowongan, Pak? A- Untuk hospitality pastinya selalu ya kita mesti kan kalau namanya hospitality Hmm, kita kan dengan kondisi saat ini kita kan misalnya ini contoh saya ambil realitanya di hotel kami yang terbaru ya heeh, Porakui itu. Jadi misalnya kita MPP-nya manpower planning-nya misalnya kebutuhannya 30 orang heeh, untuk satu hotel. mhm. Tapi kan dengan kondisi saat ini kan kita nggak berani ambil full, Oh, nggak mungkin dong iya gitu. iya iya Jadi iya. kita mungkin antara 50 sampai 70%-nya dulu. Jadi masih ada Mmm, kebutuhan sekitar 30%. Jadi untuk sambil melihat uh, ya. rate-nya seperti apa, ya kan? Orang yang datang customer-nya seperti apa. Nanti kalau semakin naik ya pastinya kita akan tarik. Oh, Tapi berarti intinya mhm. intinya kita belum kalau masing-masing. Jadi kayak toko pun sekarang itu saya itu adalah belum maksimal kapasiti SDM-nya Oh, oke oke. Makanya tadi dibutuhkan gitu. MPP tadi ya, manpower planning tadi ya? Iya, benar. Jadi baru dibuka keran itu 60-70% dulu ya, belum full gitu Ya, ya? belum. Oke oke oke. Nanti Gitu. kalau kebuka full nanti biaya operasionalnya bengkak itu, Pak. Iya benar, Ya makanya harus pasti kan? menyesuaikan dengan kondisi Iya, masing-masing unit. Ya, betul 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 ya. Kebutuhannya itu juga harus diperhitungkan ya kan, profit and loss-nya ya, gitu kan. Ya itu namanya ya, kalau misalkan untuk bermanajemen wirausaha ya memang harus dipikirkan seperti itu ya, Pak ya. ya Jadi benar. jadi bukan tanpa rencana, ya berarti harus semuanya ada rencana tertulis yang dituangkan dalam apa nih peraturan perusahaan lah gitu ya. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu sih apa ya. Kita Oke, MPP, kita manpower planning itu per 3 bulan.
Per 3 bulan. Oh, gitu ya? Iya, karena kondisi pandemi seperti ini kan. Biasanya sebelumnya Ya, berapa kali Pak dalam setahun, Pak? setahun sekali. Setahun sekali ya sebelum pandemi? Iya, anggaran baru Heeh. baru anggaran baru kita untuk ke depan proyeksinya kebutuhan rencana SDM-nya penambahannya berapa kan gitu. Oh, ya, 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 ya. Itu kan ada di rapat direksi setiap Ya, ya, tahun awal ya. tahun biasanya. Itu cuma setahun sekali. Pasti. Tapi karena masa pandemi ini kita per 3 bulan mapping. Manajemen ya? Iya. Ya, ya, luar biasa Makanya sih. siapa bilang apa pandemi nggak ada kerjaan malah jadi tambah banyak Iya. kerja. Apa namanya? Mengubah kebiasaan yang sebelumnya sudah terbiasa dengan adanya Ya, pandemi ini mengubah semua sistem kerja ya, kurang lebih ya, nggak semua benar. sih, tapi ya Ya, ada benar. mengubah lah ya, kurang lebih ya Pak ya, dan banyak Ya, perubahan juga ya, menyesuaikan lah. ya Ya, menyesuaikan tadi ya. menyesuaikan. Untuk hal-hal yang terkait dengan customer service nanti kita training. Oh di training ya, Ya, berapa kita lama Pak soalnya punya trainingnya Pak standar biasanya? trainingnya itu enggak berapa lama, tapi kita berkesinambungan. Jadi kan Oh, ya jadi misalnya karyawan masuk hmm, 3 bulan pertama itu nanti kita training dulu. hmm, Bukan 1 bulan, maaf. Itu bisa antara 1 minggu hmm. jaraknya sampai 2 minggu. Dia itu cuman melihat temennya dulu. Oh tandem ya, Jadi kalau tandem di ya. ya, jadi di tempat kami itu jadi setiap karyawan yang masuk untuk level-level operasional ya, Hmm. untuk kayak seperti contohnya kayak tadi pramuniaga gitu ya. Kalau kalau di tempat kami namanya sales associate sebenarnya. Oh, oke. Pramuniaga yang di toko, Hmm, terus customer service online hmm, yang sifatnya operasional berhadapan langsung dengan customer, itu kita punya 3 tahapan hmm. training. Jadi yang pertama 1 sampai 2 minggu itu mereka disuruh ngikut seniornya. Dia tidak boleh berhubungan langsung dengan customer, belum boleh. Ya belum bisa dilepaskan ya. Ya, jadi dia harus ngikut, dia harus mencatat semua apa yang dilakukan oleh seniornya. Hmm, Gitu. Dia, oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah itu 1-2 minggu, dia mulai berinteraksi dengan customer tapi terbatas, tetap ya didampingi sama masih sama didampingi. seniornya. Ya Ya masih kalau tandem istilahnya lah ya. kalau istilahnya kami coaching sih sebenarnya. Ya. Nah, setelah itu tahapan yang ketiga 1 sampai 2 minggu juga itu nanti dia dilepas benar-benar sambil dievaluasi akhir Ya, gitu. Jadi ada 3 tahapan itu Pak untuk yang karyawan level operasional ya yang langsung hmm, berhadapan dengan customer. oke Karena itu kita tadi punya ya. standar tersendiri Hmm, untuk customer service-nya. lumayan lumayan tinggi juga nih standar Bapak untuk para pekerjanya ya. Jadi apa Karena namanya? ya Gimana Pak? Karena apa Pak? karena core-nya kita kan Jogja. Kita harus value value Oh, nilai-nilai ya, nilai-nilai itu dia. tradisional kedaerahan kami tetap harus kami jaga ya. Jadi kan Betul, jadi betul. tahu ketika masuk ke toko kami, ya ini standarnya kita seperti ini kayak ya ketika orang Jogja Mm-mm. menerima tamu itu seperti apa ya itulah gitu. Iya. Terutama balik lagi ke lowongan nih. Biasanya Bapak posting lowongan untuk mencari tenaga kerja ini di mana aja Pak? Eh kita ada yang lokal, ada yang nasional. Kalau lokal itu kita pakai Loker Jogja itu. Oh, Loker Jogja. Oke. Itu Ya Instagram Jogja kan atau banyak Facebook atau apa Pak? itu lewat Facebook sama Instagram Loker Hmm, Jogja itu. Terus kalau yang untuk nasional kita ada job portal, terus ada Jobstreet, kita juga pakai LinkedIn juga, LinkedIn ya. Hmm. ya gitu. Job portal Ya, apa nih Pak? Kan kalau sepengetahuan saya ya Pak ya, karena kan saya juga uh, di dunia job portal kan lumayan lama ya Pak ya. ya, Jadi yang namanya job portal itu kan ada di dalam job portal itu kan ada Jobstreet, ada ya, Jobstreet, ada Karir, ada apalagi banyak lah ya. Nah, ya, ini nama websitenya itu jobportal apa nih? .id ya? Betul ya, ya, Pak ya? bener, ya, Oke. gitu. Oke, oke. Berarti kalau misalkan Bapak posting di sana itu apa namanya, kalau misalkan yang pakai lokal tadi ya berarti by email ya, terimanya berarti ya, Pak ya? Ya, semuanya sekarang kan ya semua sekarang by email sekarang. Nggak ada ya, ada sih ya yang langsung sih by apa surat 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 lamaran ya, mohon hard maaf. copy ya? Ya surat Oh, lamaran itu masih, Pak? sudah masih untuk yang
karena kita kan selalu open recruitment ya, Hmm. selalu open recruitment, terutama untuk ya tadi kebutuhan-kebutuhan unit tadi itu, untuk kebutuhan-kebutuhan operasional itu selalu open recruitment itu. Jadi kita masih ya kadang menerima, tapi sebagian besar udah 80-90% udah pakai email sekarang. Iyalah, kalau ya tapi kan apa namanya PR juga sih Pak ya untuk ngecek pelamar satu persatu by email gitu kan, belum tentu dia juga cocok gitu kan ya. Nah, Nah, itu dia. itu kan pekerjaannya kan ya mungkin dari sisi job seeker ya, pencari kerja itu kan Nah, kenapa mereka sering nggak dipanggil gitu ya. Nah, ya. ini biasanya yang sepengalaman saya juga gitu ya, selama Nah, selama bekerja di dunia HRD juga gitu ya. ya. Dan dapat banyak masukan juga nih dari teman-teman HRD gitu ya. Hmm, Dia hmm, pernah bilang nih teman-teman saya juga dan pengalaman saya juga pernah dulu ya. Waktu itu dulu misalkan nih, saya kan anggap aja saya juga sebagai user gitu ya. Tapi yang hmm, apa namanya, yang mencari orang itu kan HRD-nya gitu kan ya. hmm. HRD itu juga pernah bilang ke saya gitu, "Mas Wahyu, ini sorry nih ya, apa namanya, job seeker-nya tiba-tiba udah nggak sudah di-kontak, dia nge-apply tapi dia udah nggak ini lagi, misalkan nggak respon lagi gitu ya. Itu kan Ya, sering terjadi juga gitu ya. Belum lagi benar, benar. ya kan bener kan ya. Ya mungkin ini suka duka Bapak nih juga, mungkin terwakili juga kali ya. Iya, Kedua, misalkan benar. nih, dari kita ngomongin dari sisi job seeker dulu nih, belum ngomongin dari sisi HRD nih. Ya, ini harus Ya. harus seimbang nih. Terus kadang-kadang nih ya, balik dari job seeker Iya. nih, Heeh. gua udah nge-apply banyak banget. Sebulan itu ada kali 100-200 lamaran ke Nah, berbagai macam perusahaan, tapi gue nggak dipanggil-panggil. Ya satu ya. pun nggak pernah diproses gitu kan. Ya. Tapi mungkin dari sisi Bapak ya, ini gua ngeliatin pelamar bejibun banyak banget gitu ya, tapi Ya. nggak satu pun yang qualified. Gimana mau diproses? Begitu nggak pengalaman Bapak? Sama nggak Pak, gitu? Seringnya seperti itu sih. Gitu ya, misalkan nih, Se- yang hmm, Bapak panggil untuk satu hmm. posisi, 20 orang yang Bapak panggil untuk interview dalam satu hari, yang nongol cuma 5, nggak nyampe mungkin Pak, cuma 2, 3. Begitu nggak Itu pengalaman yang Bapak? bikin kesel itu. Gitu Itu ya? bikin kesel. Nah, Iya. itu solusinya gimana kalau dari sisi Bapak? Apakah nih orang di blacklist? Mungkin Bapak sudah tandain namanya. Apakah nama job seeker ini akan ditandain terus disebarkan ke HRD lainnya? Oh, ini orang nih nggak pernah nongol nih orang nih dipanggil. Gimana tuh Pak? Eh, yang pertama kalau di tempat kami ya, Heeh, di tempat kami itu kita selalu yang pertama kita telepon dulu. heeh, Kita telepon sekali, ya udah nggak bisa. Itu nggak bisa di WA. heeh, di WA ya. Ya. Oke. Di WA nggak bisa, ya udah email. Heeh, Nah, sayangnya kebanyakan orang itu ya, kalau ditelepon nomor asing nggak diangkat. heeh, betul. Ya, Dianggap kartu kredit ya Pak ya? Atau kartu biasanya gitu sih kolektor? kayaknya. Kayak kayaknya gitu. Ya kan gitu. Padahal kan kalau udah pakai nomor kantor kan harusnya nggak ada masalah dong harusnya gitu kan ya. Ya bisa jadi kan nomor nomor nggak dikenal, misalkan nomornya Ya, 0274, 021, bla 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 gitu kan ya. ya, Ya ya. itu kan, itu ya gimana ya, nggak bisa disalahkan juga sih Pak sebenarnya Pak. Apalagi kalau si Ya, kandidat itu ya mungkin maaf ya, mungkin punya utang gitu kan, kayak ngangkat telepon itu kayak sudah kayak mau diteror gitu Pak, ya kan? iya, iya, Makanya bisa jadi kan Pak ya? iya. Ya benar. Nah itu telepon biasanya kadang nggak diangkat. Di WA Mhm, itu juga nggak dibalas. Saya nggak tahu kalau WA ya kan jelas ya. Kami dari ini gitu gitu gitu. mhm. Itu kejam nggak dibalas. Email kan harusnya dia ngecek gitu ya. Oh ini harusnya juga kalaupun dia balas kan juga sebenarnya nggak masalah. Itu kadang juga ada yang nggak balas gitu. Nah, Nah itu saya juga bingung. tapi 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 Bapak nih, Pak Dian ya, Heeh, heeh, untuk mengirimkan email, data-data perusahaan Bapak, pertama email, apakah hmm. menggunakan email dari domain perusahaan misalkan @margaria.com Ya, atau pakai email umum nih kayak Yahoo, kayak Gmail, kayak Hotmail, kayak apapun itu? Pakai apa nih, kita Pak? pakai kita kalau ngubungin karyawan kita pakai email untuk khusus rekrutmen itu rekrutmen@margaria.id. Wah, seharusnya Ya, mereka kalau misalkan dia aware, tinggal dibuka ya, domainnya margaria.id, itu sudah langsung ya, refer ke website ya? Betul ya, Pak ya? ya. Cuman mungkin ya kan kadang orang kita tuh ngecek email tuh juga ya biasanya gini, kalau email itu
mereka respon, cuman 3 hari, 4 hari kemudian. Hmm. Nah, Wah. itu kan kan kita kan sudah kalau nggak bisa dihubungi, nggak ada respon, ya sudah kita kan ada untuk list seleksinya kan sudah kita bikin list jadwalnya kan. Kalau di tempat kami itu kan ada apa ya namanya pensortiran itu ya. Jadi Filter kalau ya. orang jadi kalau kalau ada orang udah pernah ngirim pasti akan ketahuan sih. Oh, dia dulu udah pernah Oh, ngirim gitu. Kita ada recordnya gitu. oke. Ya Nah, mungkin itu kalau mm, kalau dia udah nggak bisa dihubungi sih biasanya ya biasanya sih tetap kita coba hubungi lagi kalau memang dia melamar lagi dan memang sesuai kualifikasinya ya. mm, Tapi ya nggak misalnya nggak kalau udah kemarin telepon, WA, email nggak dibalas ya sekarang telepon aja lah gitu nggak usah tiga-tiganya lagi ya, 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 gitu. ya, ya. Tapi tetap dipertimbangkan nggak sih Pak? Misalkan ya kan yang namanya job seeker itu kan pasti punya beribu-ribu macam alasan ya Pak ya. Benar, benar, benar. Entah itu misalkan nomor teleponnya Ganti. itu ganti handphone lah, ya kan nggak Iya, ada iya, sinyal iya. lah, sampai Iya, berapa iya. hari. Terutama sih paling banyak yang teleponnya rusak gitu kan, sampai nggak bisa ditelepon berhari-hari gitu kan. Iya, Ya kan? Itu iya. biasanya masih ada pertimbangan ya setelah mereka mengkonfirmasi, "Iya Pak, telepon saya lagi rusak kemarin," misalkan kayak gitu ya Pak ya. Alasannya ya, Iya, masih iya. bisa dipertimbangkan kayak gitu Pak? Bisa dipertimbangkan tapi dengan tadi kasih tanda bintang gitu. Oke. Misalnya ya Jadi berarti dia udah di note gitu kan ya, berarti. ya, 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 ya. Berarti masih masih bisa lah ya kalau untuk diproses Masih ya. bisa. Ya, Heeh. tapi berarti nanti ketika di proses seleksi interview atau Mhm, di psikotesnya, berarti mhm. dia harus tampil lebih bagus daripada teman-temannya baru kita nanti akan lirik. Tapi kalau Oh, dia so-so saja ya sudah langsung otomatis gugur. gugur ya. Nah, ada kemungkinan nggak Pak dengan kandidat yang sama itu Hmm. akan diproses di kemudian hari? Misalkan Kandidat setahun, dua yang tahun lagi misalkan. Misalkan let's say lah ah, ya, Bapak punya bank data karyawan gitu ya. ah, ah, Bapak ah, sudah kasih mark merah lah untuk si kandidat ah, namanya A misalkan, ABC namanya ah, misalkan. ah, Nanti setahun 2 tahun lagi ternyata dia nge-play lagi, Pak. ah. Akan bakal diproses nggak? Ya kalau misalkan dari sisi kita kan pada saat kita ngelihat si pelamar itu kan, kenapa kita panggil, itu kan intinya kan sudah mendekati sama kriteria kita tuh, ya kan? Benar, benar. Nah, Ah. nanti mungkin dia, selama, pada saat Bapak sudah tolak ya kan, terus dia sudah punya Hmm. pengalaman let's say gitu ya. Nah, itu Hmm. Bapak yang dulunya dia pernah ditolak, terus dia nge-play lagi nih ke Margaria misalkan ya. Misalkan setahun, 2 Hmm. tahun lagi dengan membawa Hmm. pengalaman yang dia sudah kuasai misalkan. Apakah tuh Hmm. orang bakal dipanggil lagi nggak Pak untuk di interview minimal? Interview minimal. Minimal ya. Dan Iya, nanti kita cuman lihat dari hasil psikotesnya berarti ya? enggak dari sisi attitude-nya dulu aja di interviewnya. Oh gitu. Oh berarti, Iya, nah mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak, proses rekrutmen di perusahaan Bapak ini seperti apa Pak? Step-stepnya apa aja Pak? Ya mungkin oke. dulu itu kan secara konvensional, datang interview, Ya, ya. psikotes, selesai psikotes Hmm. kalau lolos, interview Hmm. user, interview HRD lah, interview siapa lagi, baru Hmm. medical check up kalau diperlukan, baru Hmm. diterima bekerja. Nah, Hmm. semenjak pandemi ini ada yang berubah nggak nih Pak? Ada sih kita Ada ya? apa namanya padatkan gitu ya. Hmm? Jadi kalau dulu itu interview itu bisa sampai 3 Sehari? interview. Ya, dan Hmm? enggak maksudnya dalam waktu yang bisa Sama? sehari, bisa waktu yang berbeda ya. Ya? Kalau kalau dulu itu kan misalnya kalau bisa sih sehari sudah selesai Hmm? semua interview sama psikotes. Tapi interviewnya itu biasanya terbagi 3. Interview dari staff rekrutmennya dulu, terus interview user, Hmm? terus interview HRD saya Oke. gitu. Nah, kalau dulu seperti itu Hmm? dan psikotes dalam satu waktu Hmm? atau minimal kalau beda waktu ya 1-2 hari lah Hmm? yang berdekatan. Hmm? Nah, kalau sekarang kan zamannya seperti ini kita mampatkan. Jadi, yang pertama itu kita ada interview dulu dari tim rekrutmennya. Tim Oh. rekrutmennya akan interviewnya bisa bisa langsung Hmm? offline atau bisa by phone.
Oh, bukan nggak mungkin kayak apa namanya, online online meeting kayak gini, kayak Zoom, pakai Google Ya, Meet, atau ya maksudnya gitu ya? ya maksudnya online Zoom Mhm atau mhm. Google Meet Mhm atau mhm. telepon. Ya kalau Mhm. ini kenapa minimal itu by phone karena gini, kebanyakan juga sinyal tuh susah. Oh, Kita Zoom itu nggak banyak 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 job seeker tuh yang apa mungkin ya ngerti. bukan ngerti sinyalnya yang mampu. Oh, Zoom itu kan oke. butuh Sinyal yang butuh kuat. bandwidth-nya agak Iya, ya betul. bandwidth-nya agak besar. Betul betul. Untuk Zoom seperti ini bandwidth-nya agak besar. Nah, itu Betul. nah kalau sinyalnya naik turun itu bikin emosi kadang. Kita Kayak yang pagi. interview bikin emosi. Sama sama. Gitu. Ini alhamdulillah lancar, jangan sampai Ah, terjadi ini nih, interview kita nih, Pak. ya. Mhm. Nah, makanya kadang kita minimal kalau kita selalu tanya dulu sih. Kalau mau Zoom itu maksudnya jangan sampai kita udah ngasih link Zoom ternyata di apa setelah dilaksanakan Zoom Meet-nya jadi kacau gitu. Makanya Mhm kita selalu tanya, sinyal di tempatmu gimana? mhm. Itu jadi itu sekarang jadi kayak pertanyaan wajib itu. Sinyal di tempat Anda seperti apa? Bagus atau enggak gitu ya. Iya gitu. Kalau Itu jelek kayak harus. gimana, Pak? Nah itu makanya by phone. By phone, oke. Mm-mm, Ya masih gitu. masih mending ya kalau telepon ya, dibandingin Iya, kalau pakai telepon kayak masih gini-ginian mending. ya. Ya Ya. ya 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 ya. Memang memang menguras emosi sih, Pak, itu, Pak. Wah, Zoom Meet kalau interview lewat Zoom atau Google Meet, sinyalnya putus-putus. Waduh, Waduh, itu capek itu. suka suka apa, gundel dalam hati gitu ya, Pak, ya? Iya. Aduh, gitu. Terus orangnya kayak yang, "Ah? Apa, Pak? Apa, Pak?" Ya, udah gitu. Betul 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 betul. Jadi kita juga mood kita hilang ya, Pak, ya? Iya, iya. Oke 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 oke. Nah, jadi berarti ya ada perubahan ya Iya, perubahan pergeseran dari proses rekrutmen ya berarti ya, Pak, ya? iya, Nah, iya, iya. ngomong-ngomong kalau untuk proses rekrutmen lagi nih, Pak, ya, Mhm. eee, kadang-kadang ini kan job seeker ini kan suka ini juga ya, suka PHP gitu ya, atau di sisi HRD-nya juga suka PHP dalam artian ghosting gitu ya. Sama-sama lah ya, mungkin ada pengalaman Bisa gitu ya. lama ya, Iya, sama-sama ghosting. gitu kan. Kayak tadi misalkan nih, eee, kita udah nge-apply, terus dipanggil di interview. Semua Mhm, rangkaian proses rekrutmen itu sudah diikuti semua. Tiba-tiba mhm. pas mau sign kontrak, ngilang, Pak. Pernah terjadi nggak, Pak? Pernah. Pernah ya, Pak, ya? Ya cukup sering juga sih ya, Sering ya? cukup Kenapa, sering. Pak? Tahu tahu nggak sih alasan mereka itu kenapa, Pak? Tiba-tiba Biasanya hilang dari dunia peredaran kayak gitu? biasanya Besok-besok mereka tuh ditelepon udah iya, nggak bisa lagi, ya kan? iya. Biasanya mereka tuh kan kadang tuh kan apply di beberapa tempat gitu ya. Heeh, Nah, apply di beberapa tempat, terus pas bareng mungkin ada 3 atau 4 2 atau lebih perusahaan yang, memanggil memproses dia dia juga kan ya? gitu, Mhm, memproses dia juga. Nah, mungkin dia sudah ada yang kadang mungkin sudah duluan yang perusahaan yang satu dan lain itu pastinya akan dia langsung goodbye, nggak usah ngomong apa-apa tuh pasti. iya. Maksud maksud saya, ya itu hak dia gitu kan ya, betul kan, untuk mendapatkan yang lebih Iya, baik gitu kan ya. iya, Tapi heeh, mboknya setidaknya itu dikasih tahu bahwa, "Mohon maaf saya tidak bisa memproses, tawaran Anda lagi karena saya sudah diterima di tempat lain," gitu. Tapi iya. sampai ini Bapak juga belum, kadang-kadang juga ini ya, nggak terima ya, Pak, ya? Kadang-kadang ya. Jadi Iya, kayak ditelan bumi aja gitu ya? iya. Ya begini sih kalau memang kita sudah biasanya kan kalau sudah deal gitu tinggal nego gaji, tinggal sign tanda tangan, sign kontrak gitu, Mhm itu tiba-tiba dia hilang gitu. Nah, jeleknya ya, kalau kalau kita yang maksudnya kita yang molor, itu udah mhm. dikejar-kejar tuh pasti itu, ya kan ya. Iya iya. "Wah, Pak, katanya ini Pak, ini." Wow, diteror kayak kita utang gitu. Heeh, Padahal biasanya biasanya kita akan selalu jelaskan, "Ya mohon maaf gini," mhm, tapi mereka nggak mau tahu. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu kebalikannya, job heeh. seeker itu ya gitu nggak ada apa ya Nah, istilahnya, coba nggak ada informasi kayak konfirmasi ya ya? kalau ya harusnya via email atau apa kan Ya. kita enak, "Oh dia sudah, oh ya wes sudah," gitu. Nah, ngomong-ngomong Bapak nih proses rekrutmennya itu berapa lama sih, Pak? Sampai dia itu di-hire dari mulai proses interview atau apapun itu dari awalnya ya sampai akhir itu berapa lama, Pak? Oh, Membutuhkan berapa tergantung lama nih? 2 hari tergantung atau 1 jabatannya hari atau hitungan jam? tergantung jabatannya sih.
Tergantung jabatan. Nah, Bapak bisa jelaskan nih, Pak. Ya, tergantung Mungkin jabatan. tergantung jabatan ya. Nah, mungkin yang bisa saya Ya. pengen tahu juga gitu ya, Pak ya. Heeh. Untuk level tertentu gitu ya. Mungkin cuma butuh interview doang. Ya kan kita ngelihat nih, oh Hmm. jawabannya dia relevan semua nih dan dia bisa Mm-mm. membuktikan secara Mm-mm. aktual gitu ya, termasuk data-datanya Mm-mm. misalkan ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, itu apakah sudah langsung diterima atau harus nunggu keputusan superior dari Bapak lagi atau sampai ke owner kah atau kayak gimana, Pak? Nah, dan kedua Enggak. nggak perlu ya? Kalau untuk enggak perlu. Kalau untuk level operasional kita tiktokannya sama pimpinan unit sih. Hmm, Kita misalnya punya 5 kandidat gitu. mhm. Kemarin udah saya interview, ini good bad gitu kan. Oh, Gitu tinggal pilih yang mana gitu. Nanti biasanya pimpinan unitnya juga pengen lihat kan, pengen ketemu mhm juga. mhm. Nah, itu kalau sudah itu langsung bisa di-hire. Oh, jadi nggak nunggu lama sebenarnya, nah. Ya, Nah, itu untuk level operasional ya. oke operasional. Nah, berarti ada Ya. divisi lain, Pak? Selain operasional? Enggak, maksudnya level operation itu adalah level-level yang Ya blue collar ya tadi kalau lah ya, kita Pak ya mungkin ya? ya ya kalau kalau kita ngomongnya level operation itu adalah level-level yang ada di unit yang paling Ya, rendah ya. gitu. Gitu. Oke. Level operational itu berarti level-level yang berhubungan langsung dengan customer Ya dan ya lain ya. sebagainya. Kalau untuk level-level yang operasional tadi, itu ada psikotes juga nggak sih, Pak? Ada, cuman Ada nggak ya? sebanyak jenisnya nggak sebanyak yang level yang Mungkin lain. mungkin kayak tes kepribadian mungkin ya? DISC Di ya, kita ISC pakai ya? cuman pakai Betul DISC ya? ya. Ya. Ada tes-tes lain nggak, Pak? Kayak hitung-hitungan, kayak Pauli, kayak Kraepelin gitu? Enggak. Nggak ada ya? Karena kan kita kan kalau untuk misalnya kayak tadi pramuniaga atau kita Mhm. panggilnya sales associate ya, itu Iya kan mereka nggak ada penghitung. iya. Mereka Ya harus memang cuman berhubungan bagaimana sama mereka customer ya? iya, Excellent service berarti yang diutamakan ya? betul. Ya, Betul ya? bagaimana cara ketika interview caranya dia menjawab pertanyaan, Mhm. gestur tubuhnya itu yang lebih Oh, diutamakan sih. oke. Nah, biasanya Pak ya, ideal ya Pak ya, biasanya kan HRD itu kan, setelah Anda interview selesai, palingan ngasih tahu ke kandidatnya, 1 minggu kemudian baru kita kabarin ya diterima atau tidaknya gitu. Heeh. Biasanya kayak gitu kan Pak ya. Iya, benar. Nah, di perusahaan Bapak nih terutama ya, Heeh. kenapa sih Pak harus 1 minggu? Apakah setelah dia interview atau menjalani serangkaian tes, hasilnya itu idealnya keluarnya itu secepat apa sih Pak sebenarnya? Apa harus seminggu dulu? Atau sudah langsung Enggak. keluar sebenarnya Pak? Enggak sih, sebenarnya gini, kalau di tempat saya ya gitu ya, saya jujur Ah, aja sih, ketika saya ngomong 1 minggu dulu ya, itu heeh. kita cari kandidat yang lain pembanding. Pembanding, oke. Jadi Iya, masih spare waktu jadi gitu ya? iya mesti spare waktu untuk oh ini udah ada yang bagus. Cuman kan Oke. kita maksudnya oh ini udah ada yang bagus, tapi kan kita harus cari yang terbaik kan Ya, intinya gitu betul kan. Jadi kita tetap betul. oh kita harus segera cari pembandingnya Mhm mhm gitu. Tapi kalau memang udah nggak ada pembandingnya mhm. dalam jangka waktu seminggu, ya sudah berarti memang jatahnya dia kan gitu. Mmm, oke. Ada tes Oh, IQ juga nggak, Pak? kan kalau di salah satu psikotes kan udah ada mencakup tes IQ kan. Ya. Di TIU itu udah mencakup tes IQ. Nah, itu Hmm. ambang batas bawah Bapak tuh diterima berapa, Pak? Paling rendah untuk IQ yang Aduh, bisa kalau diterima? di wah jadi kayak ini kayak bongkar anunya lah tes sih. Kalau di TIU kan ada beberapa soal itu ya. Heeh. Ada beberapa soal ya. Kita ngomong aja sekitar 70% benar. Nah, itu. Mhm. Oh, 70% benar dari semua jawaban Ya, ya? itu Oke standar oke. minimalnya. Standar minimal gitu ya? Ya. Oke. Bukan bukan bongkar sih, Pak. Bukan bongkar, Pak. Ya kan? Cuma pengen tahu aja sih, Pak. Ya kan? Oh, Ya, berarti berarti memang ada standarnya gitu ya, ya. 70% dari semua pertanyaan itu dia bisa jawab minimal 70% tadi gitu ya? Mm-mm. Oke 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 oke. Ya berarti Tapi ini berarti mhm, ada satu hal lagi nih yang baru yang saya praktekkan dan apa nih, apa ya Pak? istilahnya untuk proses seleksi sih. Apa tuh, Pak? Karena ini kan anak-anak milenial ini kan agak-agak pinter nih ya. Saya akuin anak-anak milenial itu lebih pinter-pinter ya. Ya, Secara kemampuan berpikir, kritisnya dan lain analitikalnya ya? sebagainya, analyticalnya. Ini
tapi ada sesuatu yang kurang. Misalnya kan gitu. Di Mungkin bisa saya tebak, Pak. Attitude ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Nah, Betul ya? biasanya benar. Kalau Kenapa, untuk Pak, dengan ukuran attitude saya sama yang sekarang, Pak? ya, untuk ukuran saya yang generasi 80-an gitu ya. Tos dulu, Pak. Gitu. Ya, Gimana, Pak? kami menilai untuk anak-anak, ya bukan kami ya, maksudnya tapi saya dan teman-teman saya yang Hmm. seumuran gitu ya. Hmm. Ini bukan mendiskreditkan ya, tapi Ya. ini adalah secara general Ya. kami menilai gitu. Kalau soal IQ, kritis, kreatifnya, memang lebih bagus. Jempol. Karena dia hidup di zaman sekarang yang memang sudah lekat Iya. dengan dia, gitu kan? Iya, Dengan gitu. memang umurnya dia itu memang zamannya dia itu memang ya sudah teknologi semua. Iya, benar. Ibaratnya itu Namun, seperti saya mungkin sorry nih Pak, saya agak menggebu-gebu nih Pak. Karena saya dapat juga nih ya, kayak dari teman saya juga ya, saya bisa ngomong gitu ya. Orang yang lahir tahun 80-an itu hidup di 3 generasi. Kita hidup di zaman orang tua kita hidup di zaman kita sendiri, dan kita hidup di zaman sekarang, ya kan? Saya sih, kalau saya mikir-mikir gitu, apa bedanya ya sama anak-anak milenial gitu ya? Mungkin dia hidup di zaman orang tuanya dia sekarang, tapi dia hidup di zaman dia sekarang, berarti kan cuma 2 fase ya, betul nggak sih Pak ya? Iya, benar. Belum ngikutin yang kayak kita 3 fase gitu kan? Gimana Pak? Lanjut Pak. Nah, tapi anak-anak milenial ini kecenderungannya ini tadi, attitude-nya kurang. Mohon maaf. Salah satu contohnya Pak. Paling gampang aja ya. Ah. Kalau interview kita ya Pak ya. Kalau kita interview kan supaya tampil rapi ya. Betul. Ya. Kalau anak milenial enggak, pengen tampil keren, bukan tampil rapi ya. Tampil keren, beda ya. Keren dan rapi itu beda ya. Iya, keren kan kalau keren kan ukurannya gaya modis ya. Tapi kan kadang nggak pantas buat interview. Sesi formal gitu. Jadi ada nih, saya pernah nemuin gitu. Orang anak interview ya maksudnya calon karyawan gitu ya. Job seeker interview, dia dandanan ala Korea, Pak. Rambut disemir. Tapi relevan nggak Pak dengan posisi yang di-apply? Enggak. Posisi accounting. Rambutnya disemir. Dandanan ala Korea. Tampilannya ala Korea. Pakai kaos tangan. Pakai kaos tangan gitu. Iya, kayak boyband Korea lah. Kayak BTS kayak gitu ya Pak ya? Iya. Iya, oke kalau dia mau gaul kayak gitu di tempat dia nongkrong, it's okay. Saya nggak masalah gitu kan. Cuman ini kan maksud saya, ini untuk dia mencari kerja dan harapannya dia kan menyesuaikan tempat di tempat. Mungkin dia akan menunjukkan ciri khasnya dia, mungkin kan ya kan gitu. Ya. Menarik nih. Saya nggak menyalahkan sih, Cuman saya bilang itu kurang pas. Apakah ini terjadi di berbagai macam perusahaan juga nggak sih Pak? Atau saya kurang tahu ya. Tapi dari sudut pandang Bapak sendiri nih? Ya saya kurang tahu. Kalau saya kan juga sering sharing sama teman-teman SR juga ya. Teman-teman SR. Kita kan juga ada komunitasnya. Pasti kan kalau SR itu pasti ada komunitasnya kan ya. Nah itu juga. Iya, saya tuh bingung gitu. Sama-sama mungkin kan karena kita seumuran 80-an gitu ya. Cara menjawabnya itu juga. Pernah nggak Pak di interview jawabannya lugu? Ini Jogja loh. Ini kalau Jakarta mungkin saya bisa mungkin karena kebiasaannya ya. Tapi kalau ini di Jogja loh. Jawabannya lugu. Tapi ya mungkin bisa aja jadi orangnya itu berasal dari luar Jogja, Pak. Ya, tapi kan dia udah lama di Jogja, udah di CV-nya kan kita lihat. Kuliah di Jogja. Oke. Seharusnya dia tahu culture-nya ya, budayaannya ya. Iya. Nah, ada nggak nih dari manajemen Bapak atau dari Pak Dian sendiri untuk menerima hal tersebut, Pak? Dengan dandanan ala-ala zaman milenial sekarang gitu ya. Oh ya. Nah, ini kan kita ngomongin ke depannya seperti apa gitu kan ya. Iya. Ya kan? Kita hidup memang di dunia tahun 80-an. Culture kita selama ini seperti ini, tiba-tiba nih zaman sekarang, ya kan?
Jebret seperti yang Bapak tadi bilang. Datang interview, rambut disemir, ala-ala Korea gitu kan. Ada kebijakan ke depannya akan menerima hal tersebut nggak Pak kira-kira Pak? Apakah dipertimbangkan? Atau apakah cuma nanti, oh ini bisa jadi bahan pertimbangan ke depannya, kita baru mau diskusikan dulu secara manajemen nih. Siapa Oke. tahu kan, contoh kayak desain grafis ya kan. Kan desain grafis itu kan yang dituntut kan kreativitas, Iya, ide, benar. ya kan? Iya. Dia mengekspresikan diri dia dengan caranya seperti ini. Apakah Iya. itu relevan dengan culture perusahaan Bapak, atau memang bisa mengabdosi gaya-gaya seperti itu, Pak? Oke. Oke. Ini pertanyaannya susah. Gini, saya sampaikan dulu ya. Seperti saya bilang tadi, Margaria Group itu di Jogja. Ya. Foundernya jelas orang Jogja asli dengan nilai-nilai. Kita udah punya kode etik, kita punya value-value di perusahaan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini pun sudah mulai berubah. Mengikuti zaman mulai berarti berubah. ya? Mengikuti owner. Enggak, maksudnya ini kan sudah jadi generasi kedua. Ya, generasi owner ini kan kelahiran tahun berapa nih, Kak? Boleh tahu, Pak? 90-an. 90-an ya? 80 akhir, 90 awal. Sorry. Oh, 89-90 lah ya? Ya, gitu. Nah, itu belum termasuk generasi milenial, Pak? Belum. Beliau ini kan lulusan Amerika. Lulusan Amerika, oke. Lulusan Amerika. Nah, ini banyak sekali budaya-budaya yang seharusnya open-minded, betul ya, Pak ya? Benar, sudah mulai diubah. Ya, kita terutama dalam soal meeting, soal bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja dan semuanya itu hampir sudah berubah, gitu ya. Kita bukannya tidak menerima perubahan tersebut, cuman ya maksud saya semua hal kami, bukan saya ya, kami gitu ya, semua hal itu pasti ada tempatnya masing-masing. Oh, proporsional. Ya, tempatnya masing-masing. Kalau misalnya cuma sebatas berangkat kerja, semir rambut, kalau dia sudah jadi karyawan mungkin nggak masalah. Oh, berarti yang dinilai itu ekspresi awal ya? Iya, gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah diterima kerja, dia mau dandan seperti itu nggak masalah? Oh, ya nggak juga, Pak. Maksudnya tadi misalnya ada toleransi khusus gitu ya. Maksudnya kalau cuma sebatas semir rambut atau sebatas model baju gitu ya. Cuman ya ada batasan-batasan tertentu yang memang tidak terlihat ya. Jadi maksudnya yang tidak bisa disampaikan secara langsung juga gitu, yang tetap harus ditaati. Oh, berarti mungkin Bapak bisa sebutkan nih Pak, culture perusahaan Bapak ini seperti apa nih sekarang yang berlaku di perusahaan Bapak yang nilai perubahannya itu yang sekarang ini Bapak rasakan sekarang sudah mulai berubah nih Pak? Oh iya, kalau kita sekarang itu kita mencoba untuk menjadi young and professional. Oh, young and professional. Value-nya. Value-nya ya. Ya value-nya. Kalau dulu contohnya paling gampang sepatu lah ya. Sepatu itu kalau dulu kan pasti ada, untuk kerja harus ada haknya gitu ya. Ya kalau sekarang kita sudah pakai sepatu sport lah. Senyamannya aja ya. Senyamannya casual itu enggak masalah. Baju juga enggak masalah. Kita pakai jeans enggak masalah. Kita mau cuman jeans deh, maksudnya jangan. Nah itu dia, maksudnya jeans yang robek-robek gitu ya. Iyalah itu jeans robek-robek atau tembel-tembel gitu, atau yang sekarang kan macam-macam ya, ada yang ada kliwir-kliwirnya gitu kan. Iya, ada renda-rendanya gitu ya. Maksudnya ya tetap, maksudnya tahulah porsinya gitu. Tapi kan memang ada jeans tertentu yang memang desainnya itu ada robek-robeknya, Pak. Iya. Tapi kan itu maksud saya jangan dipakai lah ya di suasana kerja gitu ya. Mau dipakai di luar waktu nongkrong monggo silahkan, atau waktu kita ada urusan kantor yang sifatnya informal, ya nggak masalah. Kita kan juga ada meeting di luar juga ya. Kita ada beberapa di tempat Margaria Group itu kita untuk pimpinan divisi itu secara berkala kita meeting sambil refreshing Pak di kafe. Wah kayak saya dulu tuh dibawa ke kafe mana gitu kan. Ya. Meeting sama apa yang generasi kedua? Pak Arif. Iya, Pak Arif. Ya. Jadi itu kita memang, tapi itu, nah ini berhenti gara-gara pandemi. Ya. Karena pandemi kan, tapi semungkin ini ke depannya akan dijalankan lagi. Jadi kita memang secara berkala itu kita meeting para pimpinan itu di kafe gitu. Nah itu kalau mau dipakai monggo, nggak ada masalah. Ya
Pak Arief pun bahkan bilang kalau seperti itu pakai sandal jepit juga nggak masalah. Mau celana Berarti pendek juga nggak masalah gitu. Ya, berarti itu semuanya kan pasti sosialisasi HR ini berarti sangat berperan penting ya Pak ya di perusahaan Bapak ya untuk ya untuk menginformasikan segala macam sesuatunya itu yang terjadi dari terutama perubahan perusahaan ya. ya Atau memang dengan sendirinya si karyawan itu oh si ini pakai ini. Oh ini si ini pakai ini. Gara-gara dia jadi ikutan gitu. Kayak gitu nggak sih Pak? Iya, iya, Nah, iya. tapi mungkin saja 10 tahun ke depan, di saat semua HR manager adalah seorang milenial, Nah, ini dia menarik nih. berarti mungkin saja ketika Anda interview harus gayanya kayak gitu. Nah, ini dia nih.